Pernah nggak terpikir, kenapa semakin bertambah usia, jantung itu seperti mesin tua yang makin sensitif? Kadang deg-degan tanpa sebab, kadang capek sedikit langsung ngos-ngosan, dan kadang muncul rasa tidak nyaman yang bikin pikiran langsung kemana-mana. Banyak lansia percaya bahwa jalan kaki saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan jantung. Padahal, faktanya tidak sesederhana itu. Bahkan dokter mengatakan, ada beberapa cara yang jauh lebih efektif dari sekedar berjalan kaki santai. Dan inilah yang sering bikin banyak orang kecolongan. Kita merasa sudah aman karena tiap pagi jalan keliling komplek. Padahal, di balik itu ada kebiasaan lain yang diam-diam merusak sistem kardiovaskular perlahan-lahan. Saya tahu topik jantung itu sensitif, apalagi untuk usia di atas 55 tahun. Kabar buruk sedikit saja bisa bikin panik. Tapi justru karena itu, kita harus tahu cara yang benar. Bukan cuma teori, bukan sekedar tips umum, tapi langkah konkret yang terbukti membuat jantung lansia bekerja lebih stabil, lebih kuat, dan lebih tahan dari risiko serangan mendadak. Hari ini, saya akan bongkar 5 cara jaga jantung lansia yang efeknya jauh lebih paten dari jalan kaki biasa. Ini bukan sulap, bukan pula trik rumit yang butuh alat mahal. Justru sebaliknya, semua ini bisa dilakukan di rumah, mudah, dan cocok untuk usia lanjut yang tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Sebelum masuk ke pembahasan lengkapnya, pastikan Anda menonton video ini sampai habis, karena poin nomor 3 dan 5 seringkali diabaikan. Padahal kedua hal ini menentukan kuat lemahnya jantung dalam jangka panjang. Dan kalau Anda sayang orang tua Anda, atau Anda sendiri ingin hidup lebih panjang dan berkualitas, informasi ini wajib dipahami. Sebelum lanjut, tekan tombol like dulu, agar video edukasi seperti ini bisa menjangkau lebih banyak keluarga. Dan jangan lupa subscribe, karena setiap minggu kita bahas kesehatan lansia dengan cara yang simple, jelas, dan bisa langsung dipraktikkan. Mari kita mulai. 1. Latihan pernapasan dalam atau deep breathing. Banyak orang meremehkan latihan pernapasan. Padahal untuk lansia, teknik ini bisa memberikan efek yang lebih kuat dibanding jalan kaki santai. Kenapa? Karena jantung bekerja sangat erat dengan sistem pernafasan. Setiap kali kita menarik napas dalam dan teratur, tekanan di dalam rongga dada berubah, mempengaruhi aliran darah, dan akhirnya membuat jantung memompa lebih stabil. Ini bukan teori kosong. Dokter kardiologi menyebut latihan pernapasan sebagai masas alami untuk jantung. Coba bayangkan, sebagian besar lansia bernapas pendek dan dangkal tanpa disadari. Semakin pendek napasnya, semakin besar beban jantung. Akibatnya, detak menjadi tidak stabil, mudah berdebar, dan oksigen ke otot jantung berkurang. Padahal, tubuh lansia sangat membutuhkan suplai oksigen yang lebih baik untuk mencegah nyeri dada, kelelahan cepat, dan resiko serangan jantung. Dengan pernapasan dalam, aliran oksigen dibuka lebih lebar, arteri lebih rileks, tekanan darah ikut menurun, dan otak pun menerima sinyal bahwa tubuh sedang aman. Jantung pun ikut tenang. Tekniknya sederhana, tapi dampaknya signifikan. Caranya, duduk tegak, tarik napas lewat hidung selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan lewat mulut selama 6 detik. Ulangi selama 5 menit saja setiap pagi atau sebelum tidur. Jangan heran kalau setelah seminggu, tubuh terasa lebih ringan, pola tidur membaik, dan dada tidak sesering dulu terasa sesak. Bahkan beberapa lansia mengaku detak jantung mereka terasa lebih teratur setelah konsisten melakukan teknik ini setiap hari. Yang membuat metode ini lebih paten dari jalan kaki adalah stabilitas internal yang tercipta. Kalau jalan kaki hanya melatih otot fisik, latihan pernapasan melatih otot tak terlihat. Sistem saraf otonom yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan respons stres. Ketika saraf ini bekerja lebih tenang, jantung pun ikut tenang. Tidak ada denyut yang melonjak mendadak, tidak ada adrenalin berlebih, dan pembuluh darah lebih rileks. Untuk lansia, kondisi seperti ini jauh lebih aman dan jauh lebih penting dibanding sekedar aktivitas fisik ringan. Selain itu, latihan pernapasan membantu menurunkan kecemasan. Banyak lansia tidak mengakui bahwa mereka sering takut. Takut sakit, takut pingsan, takut menyusahkan keluarga. Ketakutan itu membuat jantung bekerja lebih keras tanpa alasan. Dengan latihan pernapasan, alahan di otak reda, stres turun,
dan jantung bekerja lebih ekonomis. Hasil akhirnya, jantung jadi lebih kuat meski tubuh tidak melakukan gerakan berat. Itulah alasan kenapa latihan pernapasan dalam layak ditempatkan sebagai cara pertama. Karena metodenya sederhana, aman, murah, tetapi efeknya ke jantung lansia benar-benar terasa nyata dan cepat. 2. Menguatkan otot betis atau calf muscle pump. Kalau ada satu bagian tubuh yang kelihatannya sepele, tapi pengaruhnya besar banget ke kesehatan jantung lansia, jawabannya adalah otot betis. Banyak ahli menyebut betis sebagai jantung kedua, karena fungsinya yang luar biasa dalam membantu memompa darah kembali ke jantung. Bagi lansia, otot betis yang lemah bisa menyebabkan aliran darah lambat, kaki mudah bengkak, cepat capek, pusing, bahkan memicu kerja jantung menjadi lebih berat. Dan inilah alasan kenapa melatih otot betis bisa jauh lebih paten efeknya dibanding jalan kaki santai. Saat seseorang berjalan, betis memang bekerja, tapi tidak maksimal. Apalagi kalau langkahnya lambat, sambil ngobrol, atau cuma beberapa menit saja. Pada lansia yang sudah sering duduk lama, sirkulasi menurun drastis. Darah mengendap di kaki, pembuluh vena melebar, lalu muncul keluhan seperti pegal terus-menerus, otot terasa berat, atau kaki gampang kesemutan. Kondisi ini membuat jantung harus memompa lebih keras untuk mengembalikan darah ke atas. Lama-lama, ini jadi beban tambahan. Latihan penguatan betis justru memberikan dorongan pompa lebih kuat dari gerakan jalan kaki biasa. Efeknya langsung terasa pada sirkulasi darah. Ketika betis berkontraksi, pembuluh darah di kaki tertekan secara ritmis, mendorong darah naik ke rongga dada. Jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Hasilnya, detak jantung lebih stabil, tekanan darah lebih terkendali, dan resiko pembekuan darah di kaki menurun signifikan. Caranya pun sederhana, aman untuk lansia dan bisa dilakukan di mana saja. Berdiri di belakang kursi yang kokoh, pegang sandarannya, lalu lakukan gerakan naik turun ujung kaki atau heel raise. Angkat tumit perlahan hingga tubuh sedikit terangkat, tahan 1 detik, lalu turunkan perlahan. Lakukan 15 hingga 20 kali, 2-3 set. Untuk lansia yang tidak kuat berdiri terlalu lama, gerakan ini bisa dilakukan sambil duduk. Cukup angkat tumit berulang-ulang sambil menekan bola kaki ke lantai. Gerakan sederhana ini memberikan manfaat besar, yaitu aliran darah balik menjadi lebih lancar, jantung bekerja lebih efisien, kaki tidak cepat lelah, mengurangi risiko varises dan bengkak, serta meningkatkan stabilitas saat berjalan. Yang membuat latihan ini lebih paten dari jalan kaki adalah fokusnya. Kalau jalan kaki hanya menggerakkan betis sebagian, latihan ini menguatkan otot betis secara langsung dan terarah. Semakin kuat betis seorang lansia, semakin baik aliran darahnya, semakin ringan tugas jantung. Tidak sedikit lansia yang mengeluh mudah capek saat berjalan, padahal bukan jantungnya yang bermasalah, tapi aliran darah di kakinya. Itulah kenapa latihan ini menjadi solusi cepat dan efektif. Hanya 5 menit latihan betis setiap hari bisa memberikan perubahan besar. Tubuh terasa lebih ringan, kaki jarang kebas, dan jantung bekerja lebih efisien tanpa harus memompa berlebihan. Inilah alasan kenapa penguatan otot betis wajib masuk ke daftar cara menjaga jantung lansia. Karena manfaatnya bukan hanya ke kaki, tapi langsung ke pusat kehidupan, jantung itu sendiri. 3. Latihan keseimbangan dan aktivasi inti atau core balance training. Bagi banyak lansia, latihan keseimbangan sering dianggap hanya untuk mencegah jatuh. Padahal kenyataannya, latihan ini punya dampak besar pada kesehatan jantung. Bahkan, beberapa ahli menyebut bahwa melatih keseimbangan dan otot inti atau core dapat menurunkan beban jantung lebih efektif dibanding berjalan kaki santai. Kenapa? Karena tubuh lansia yang posturnya condong ke depan, mudah goyah atau sering kehilangan keseimbangan, memaksa jantung bekerja lebih keras untuk menjaga stabilitas tubuh. Semakin buruk keseimbangan, semakin tinggi beban jantung. Saat keseimbangan terganggu, otot kecil di sekitar pinggul, perut, dan punggung bekerja tidak efisien. Tubuh harus mengeluarkan energi ekstra hanya untuk berdiri tegak atau melangkah. Energi ekstra itu berarti jantung harus memompa lebih kuat. Banyak lansia tidak sadar bahwa mereka cepat capek bukan karena jantungnya lemah, tapi karena otot inti mereka tidak mampu menopeng tubuh dengan baik. Akhirnya jantung jadi korban, dipaksa bekerja lebih berat untuk hal yang sebenarnya bisa diatasi.
Latihan keseimbangan dan aktivasi inti membuat otot-otot penopang tubuh menjadi lebih stabil. Ketika inti tubuh kuat, pernafasan lebih teratur, langkah lebih mantap, dan tubuh tidak mudah limbung. Efek domino ini membuat jantung bekerja dalam kondisi yang lebih efisien. Alih-alih memompa keras untuk menjaga stabilitas, jantung bisa fokus mengalirkan darah ke organ vital dengan ritme yang lebih tenang. Salah satu latihan sederhana yang bisa dilakukan lansia adalah berdiri satu kaki sambil memegang kursi. Pegang sandaran kursi, angkat satu kaki sedikit, dan tahan selama 10 hingga 15 detik. Lakukan bergantian. Bagi yang lebih kuat, bisa coba berdiri tanpa memegang kursi selama beberapa detik. Latihan ini terlihat mudah, tapi manfaatnya besar. Syaraf-syaraf di kaki dan batang tubuh aktif. Otot inti bekerja, dan koordinasi tubuh meningkat. Latihan lain yang tidak kalah penting adalah pelvic tilt atau gerakan kecil untuk mengaktifkan otot perut. Lansia bisa melakukannya sambil berbaring atau duduk. Cukup tarik perut ke dalam perlahan sambil menjaga nafas tetap tenang. Gerakan ringan ini memperkuat area sekitar jantung karena otot inti yang aktif membuat diafragma bergerak lebih efisien. Dan ketika diafragma bekerja optimal, jantung mendapatkan ruang kerja yang lebih lapang. Latihan keseimbangan juga memperbaiki postur. Banyak lansia berjalan dengan posisi bungkuk karena otot inti lemah. Posisi bungkuk membuat paru-paru tertekan, sehingga oksigen yang masuk sedikit. Jantung akhirnya memompa lebih keras untuk mengkompensasi kekurangan oksigen. Dengan latihan keseimbangan, posisi tubuh perlahan membaik. Dada lebih terbuka, pernafasan lebih penuh, dan aliran darah ke jantung lebih lancar. Yang membuat latihan ini lebih paten dari jalan kaki adalah efisiensi energi. Jalan kaki memang baik, tapi tidak memperbaiki akar masalah, instabilitas tubuh. Ketika inti tubuh kuat dan keseimbangan stabil, jantung bekerja lebih hemat. Bahkan lansia yang dulunya cepat ngos-ngosan ketika berjalan, bisa merasakan peningkatan daya tahan hanya karena keseimbangan tubuhnya membaik. Latihan ini juga sangat aman, tidak membutuhkan alat, dan bisa dilakukan 5-7 menit sehari. Meski singkat, manfaatnya terasa langsung. Tubuh lebih tegak, langkah lebih ringan, dan jantung terasa tidak terbebani. Bagi lansia, kondisi ini bukan sekedar kenyamanan, tapi perlindungan jangka panjang dari resiko kelelahan jantung. Inilah alasan poin ketiga ini dianggap salah satu cara paling efektif untuk membuat jantung lansia tetap kuat, tanpa harus memaksakan aktivitas fisik berat. Dengan keseimbangan yang baik, jantung bekerja lebih tenang, dan hidup pun terasa jauh lebih ringan. 4. Minum air dengan pola teratur hydration rhythm. Banyak orang berpikir menjaga jantung itu selalu tentang olahraga, makanan, atau obat. Padahal ada satu hal sederhana yang justru paling sering dilupakan lansia, pola minum yang teratur. Kedengarannya sepele, tapi efeknya ke jantung bisa lebih kuat dibanding jalan kaki keliling kompleks setiap pagi. Kenapa? Karena darah yang terlalu kental akibat kurang minum memaksa jantung memompa lebih keras. Semakin sedikit cairan dalam tubuh, semakin berat darah itu bergerak, dan semakin tinggi resiko tekanan darah melonjak tiba-tiba. Singkatnya, hidrasi yang buruk adalah musuh diam-diam jantung lansia. Masalahnya, banyak lansia memang jarang merasa haus. Ini wajar, sensitivitas rasa haus menurun seiring usia. Akhirnya, mereka minum hanya ketika ingat atau bahkan hanya saat makan. Kondisi ini membuat tubuh mengalami dehidrasi ringan sepanjang hari. Dampaknya, aliran darah melambat, oksigen ke jantung berkurang, tubuh cepat lelah, kepala sering pusing, dan detak jantung jadi tidak stabil. Jika dibiarkan, jantung harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk mengalirkan darah kental tersebut. Disinilah pentingnya pola minum yang teratur, bukan sekedar banyak. Minum banyak sekaligus justru tidak efektif bagi lansia, hanya membuat mereka bolak-balik kamar mandi. Yang jantung butuhkan adalah ritme cairan yang stabil sepanjang hari. Pola sederhana seperti minum 1 gelas kecil setiap 2-3 jam sudah cukup membuat darah tetap encer, tekanan darah lebih stabil, dan jantung bekerja lebih ringan. Bahkan studi menunjukkan lansia yang minum air dengan ritme teratur memiliki detak jantung yang lebih tenang dan lebih jarang mengalami palpitasi. Air pun bukan sembarang air. Para lansia sering salah memilih minuman manis, teh pekat, atau kopi yang justru menarik cairan tubuh. Hasilnya, bukannya tambah segar, tubuh malah makin kekurangan cairan.
Minuman terbaik untuk jantung tetaplah air putih. Bahkan air hangat seringkali lebih mudah diterima tubuh lansia, membantu pencernaan dan melancarkan aliran darah. Untuk memudahkan penerapan, cara praktisnya adalah menggunakan gelas kecur khusus. Isi gelas itu setiap kali kosong dan pastikan diminum perlahan. Lansia tidak perlu memaksa minum banyak. Yang penting adalah konsistensi. Bahkan 3 teguk air setiap jam pun lebih bermanfaat daripada 2 gelas besar sekaligus 2 kali sehari. Dengan ritme ini, jantung bekerja dalam kondisi optimal. Darah lebih lancar, oksigen lebih mudah menyebar, dan detak jantung tetap stabil. Pola hidrasi yang baik juga membantu menurunkan resiko serangan jantung dini di pagi hari. Banyak serangan jantung terjadi setelah bangun tidur karena tubuh berada dalam kondisi dehidrasi setelah semalaman tidak minum. Dengan memastikan minum 1 gelas air sebelum tidur, tidak perlu besar, dan 1 gelas lagi setelah bangun, resiko ini dapat ditekan. Jantung langsung mendapatkan cairan yang dibutuhkan untuk memulai aktivitas hari itu. Yang membuat metode ini lebih paten dari jalan kaki adalah efek internal yang sangat signifikan. Jalan kaki memang menggerakkan otot, tapi tidak memperbaiki kekentalan darah atau ritme cairan tubuh. Sementara hidrasi teratur langsung mempengaruhi kinerja jantung setiap detik. Bahkan lansia yang tidak bisa berjalan jauh sekalipun tetap bisa menjaga jantungnya tetap optimal hanya dengan memperbaiki pola minumnya saja. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa air adalah bahan bakar jantung. Tanpa pola minum yang tepat, jantung dipaksa bekerja keras tanpa alasan. Dengan pola yang teratur, kerja jantung menjadi lebih ringan, lebih stabil, dan lebih aman. Inilah alasan poin keempat ini menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga jantung lansia tetap kuat sepanjang hari. 5. Relaksasi terarah 5 menit. Guided relaxation. Di usia lanjut, jantung tidak hanya bekerja untuk memompa darah, dia juga ikut menanggung beban pikiran, ketakutan, dan kecemasan yang sering tidak diungkapkan. Itulah sebabnya metode relaksasi terarah selama 5 menit bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dari sekedar jalan kaki keliling halaman. Relaksasi bukan hanya soal tenang, tapi mengembalikan sistem saraf ke mode istirahat di mana jantung bekerja lebih pelan, lebih efisien, dan lebih stabil. Banyak lansia yang terlihat sehat secara fisik, tapi denyut jantungnya kacau karena stres kecil yang menumpuk tanpa disadari. Selama bertahun-tahun, tubuh lansia berada dalam kondisi siaga, cemas tentang kesehatan, takut merepotkan keluarga, atau memikirkan hal-hal yang tidak lagi bisa mereka kendalikan. Kondisi siaga ini memicu hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin, yang membuat pembuluh darah menyempit. Hasilnya, jantung harus memompa lebih kuat untuk mendorong darah. Tanpa disadari, denyut naik, napas cepat, dan dada terasa berat. Inilah titik di mana relaksasi terarah bekerja lebih efektif daripada aktivitas fisik ringan. Relaksasi terarah selama 5 menit adalah proses menuntun tubuh kembali ke mode pemulihan. Tidak perlu duduk bersila seperti meditasi rumit. Cukup duduk di kursi dengan posisi nyaman, tutup mata, lalu fokus pada satu hal, yaitu membiarkan tubuh melepas ketegangan sedikit demi sedikit. Mulai dari bahu, leher, rahang, hingga perut. Ketika otot-otot ini melembut, sinyal yang dikirim ke otak berubah. Tubuh dinyatakan aman. Begitu otak menerima sinyal itu, sistem saraf parasimpatis aktif, dan di titik itulah jantung mendapatkan dampaknya. Efeknya langsung terasa. Detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan rasa sesak di dada biasanya berkurang dalam beberapa menit. Beberapa lansia yang rutin melakukan relaksasi terarah mengaku tidur mereka lebih nyenyak, kepala tidak lagi terasa tegang, dan tubuh tidak mudah gemetar ketika bergerak. Bahkan, rasa cemas yang sering datang tanpa sebab bisa meredah. Semua itu terjadi hanya karena jantung tidak lagi dipaksa merespons alarm palsu dari tubuh yang tegang. Metode relaksasi ini juga membantu memperbaiki kualitas nafas secara otomatis. Ketika tubuh rileks, diafragma bekerja lebih efisien, membuat oksigen masuk lebih banyak dan lebih stabil. Oksigen yang cukup adalah hadiah terbesar bagi jantung. Tidak heran jika jantung lansia yang rutin melakukan relaksasi terarah terlihat lebih kuat, lebih tenang, dan lebih jarang berdebar. Relaksasi terarah juga cocok untuk lansia yang tidak bisa bergerak banyak.
Bahkan mereka yang harus duduk di kursi sepanjang hari tetap bisa mendapatkan manfaat besar dari metode ini. Tidak membutuhkan alat, tidak butuh tenaga, dan tidak memicu kelelahan. Justru tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan jantung terasa seperti diberi waktu beristirahat. Yang membuat metode ini lebih paten dibanding jalan kaki adalah dampak langsungnya terhadap sistem saraf pusat. Jalan kaki hanya menggerakkan otot, sementara relaksasi terarah mengatur ulang tunnel kontrol tubuh. Ketika saraf tenang, jantung ikut tenang. Ketika pikiran sunyi, kerja jantung lebih teratur. Ketika stres turun, risiko serangan jantung ikut turun. Hanya 5 menit setiap hari bisa menjadi perbedaan besar. Waktu yang sangat singkat, tapi efeknya sangat kuat. Relaksasi terarah adalah bukti bahwa menjaga jantung lansia bukan soal seberapa jauh kaki melangkah, tapi seberapa dalam tubuh bisa menemukan ketenangan. Dengan ketenangan itu, jantung bekerja lebih elegan, lebih ringan, dan lebih panjang usianya. Ketika berbicara tentang kesehatan jantung lansia, banyak orang langsung berpikir bahwa satu-satunya cara yang efektif adalah olahraga fisik seperti jalan kaki. Padahal, 5 cara yang sudah kita bahas tadi menunjukkan bahwa merawat jantung tidak selalu harus mengandalkan gerakan berat. Justru, cara-cara sederhana yang menyentuh inti kerja tubuh, pernafasan, keseimbangan, hidrasi teratur, kualitas tidur, hingga relaksasi, seringkali memberikan efek yang jauh lebih besar, lebih aman, dan lebih stabil bagi tubuh lansia. Intinya, jantung bukan hanya mesin pemompa darah. Ia adalah cermin dari bagaimana tubuh dan pikiran bekerja bersama. Ketika nafas teratur, jantung ikut teratur. Saat keseimbangan tubuh membaik, beban jantung berkurang. Ketika cairan tubuh stabil, darah mengalir lebih ringan. Saat tidur berkualitas, jantung bisa memulihkan diri. Dan ketika pikiran tenang, detak jantung menemukan ritme terbaiknya. Semua ini adalah hal kecil yang sering diabaikan, padahal pengaruhnya sangat besar. Bahkan lebih kuat daripada jalan kaki biasa. Dan inilah kuncinya. Lansia tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu memaksa tubuh melampaui batas. Yang dibutuhkan hanyalah rutinitas kecil yang dilakukan secara konsisten. Rutinitas yang tidak menyakitkan, tidak melelahkan, dan tidak membutuhkan alat apapun. Namun, memberikan kekuatan jantung yang lebih stabil setiap hari. Karena kesehatan jantung tidak ditentukan oleh seberapa keras kita bergerak, melainkan seberapa tepat kita merawatnya. Jika Anda memiliki orang tua, kakek, nenek, atau anggota keluarga lansia lainnya, cobalah terapkan 5 metode ini perlahan-lahan. Satu persatu saja, tidak perlu serentak. Yang penting, konsisten. Anda akan melihat perubahan kecil yang semakin lama semakin terasa. Napas lebih panjang, langkah lebih mantap, wajah lebih segar, dan keluhan dada berkurang. Itulah tanda bahwa jantung sedang mendapatkan kembali kekuatannya. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu langkah kecil. Bagikan video ini kepada keluarga, kerabat, atau siapapun yang sedang menjaga orang tua mereka. Mungkin satu informasi kecil ini bisa menjadi penyelamat bagi mereka. Jangan lupa juga untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar. Karena setiap dukungan Anda membantu kami terus membuat konten kesehatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Sampai jumpa di video berikutnya.